Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana netizen lagi dan lagi membongkar aib, membuka jejak kelam, jejak rekam dari mantan orang nomor satu Republik ini, yakni Bapak BY, yang dimana ternyata di penghujung masa jabatan dia sebagai orang nomor satu, dia sempat ngeluh kalau gajinya kecil, gaji menterinya kecil. Waduh, ngeluh mulu ya kan? Ngeluh mulu. Lantas, statement Pak BY ini langsung dijawab oleh Bapak Jokowi yang waktu itu baru saja terpilih sebagai presiden karena ditanyai oleh wartawan. Waduh. Nanti kita simak seperti apa jawaban Pak Jokowi ya. Nah, selain itu, kita juga akan melihat bagaimana reaksi dari Mas Wapres Gibran dan juga Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, terhadap sentilan-sentilan dari Pandji Pragiwaksono, orang yang selama ini berprofesi sebagai komika dan juga dikenal sebagai anak abah. Dan dia sangat mengagumi Anies Baswedan. Waduh. Tapi nanti kita lihatlah seperti apa balasan atau jawaban dari Mas Wapres mengenai sentilan dari Pandji Pragiwaksono. Dan juga ada statement terbuka dari Kang Deddy Mulyadi untuk Pandji. Dan yang paling luar biasa, sesama komika, kawannya Pandji, membongkar bagaimana ternyata orang ini juga menggunakan politik dinasti dalam komika. Waduh. Kira-kira gimana ya? Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Di akhir masa pemerintahannya, Presiden SBY kembali mengeluhkan mengenai kecilnya gaji presiden yang tidak naik selama 10 tahun terakhir. Presiden SBY juga meminta maaf kepada pejabat negara yang telah berkorban karena gajinya mereka tidak naik. Pejabat negara yang tidak naik gajinya selama 10 tahun terakhir adalah presiden, menteri, dan gubernur. Selain itu, Presiden SBY juga mempersilahkan pemerintahan selanjutnya untuk mengkaji rencana kenaikan gaji pejabat negara yang telah dipersiapkan pada masa pemerintahan SBY. Saya kira secara moral tidak baik ketika justru tahun ini kita melakukan penghematan anggaran, pemotongan anggaran, termasuk kita menaikkan harga listrik, harga bahan bakar gas. Lantas saya paksakan untuk menaikkan gaji presiden, menteri, gubernur, dan lain. Enggak, siapa yang ngusulin? Pendapat dari fraksi PDIP, Pak. Ya ditanyakan ke sana. Sekali lagi, dalam ekonomi yang melambat seperti ini, malu kita ngurus-ngurus hal yang berkaitan dengan tunjangan, dengan gaji itu. Ada lagi yang milih berdasarkan yang populer. Gua nggak tahu nih orang bisa kerja atau enggak. Gua nggak tahu akhlaknya nih orang. Pokoknya populer aja. Artis. Nah, ini diantara masyarakat Indonesia, gue sadari masalah terbesar nih untuk permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat. Orang Sunda. Orang Sunda senang banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Banyak yang gak suka, santai ya anjing. Bang Pandji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif. Termasuk nih, orang Jawa Barat tuh milih pemimpin selalu yang keartisan. Tetapi sayang sekali Bang Pandji, Pak Deddy Mizwar dan Pak Deddy Yusuf waktu nyalonin jadi gubernur malah nggak kepilih. Pak Deddy Mizwar dulu pasangannya sama saya loh, calon wakil gubernurnya. Kemudian Pak Deddy Yusuf pasangannya dengan Pak Lex juga nggak terpilih juga. Tetapi walaupun dia artis, saya ngaku jujur, Pak Deddy Yusuf itu punya kemampuan pemahaman pembangunan yang relatif sangat baik. Dan sekarang
2 kali menjadi pimpinan komisi di DPR RI, juga kerangka berpikir pembangunannya keren. Nah, untuk itu banyak yang artis juga punya kemampuan. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya, baik apa enggak saya memimpin. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling, lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya, kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Ya, kita sama-sama lihat bagaimana hasil di lapangan. Terus berkarya, melakukan otokritik yang terbuka, karena ini negara demokrasi, setiap orang berhak menyampaikan pernyataan, pikiran, dan gagasan, termasuk koreksi secara terbuka, apalagi dikemas dalam koreksi-koreksi yang jenaka. Keren. Ada orang yang berusaha untuk mencapai titik tertentu, tapi ada orang lain yang gak berusaha bisa mencapai titik itu cuman karena dia anaknya si ini, saudaranya si ini, istrinya si ini. Bahkan bahkan di dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Gue komika kabupaten, Bang. Gue setiap hari open mic, keliling-keliling, ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upers. Lu tahu yang jadi line up istrinya Panji? Mana ngebom lagi? Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand upers cuman karena dia istri founder. Ya Allah, dengan lantangnya Bang Panji bilang gue nggak setuju dinasti, men. Cut this stupid shit, anjing. Kalau lu denger Bang Panji tuh bilang, gue kecewa sama Pak Jokowi karena dia membiarkan praktek dinasti terjadi di anaknya sendiri. Gue kecewa sama lu Bang Panji. Lu membiarkan praktek dinasti terjadi di istri lu sendiri. Anjing. Dan dia bilang kalau praktek dinasti terjadi di level presiden, itu akan memuluskan dinasti yang ada di daerah-daerah. Kalau praktek dinasti terjadi di level founder, itu akan memuluskan dinasti yang ada di komunitas daerah, Bang Panji. Dan terakhir dia bilang, kalau dinasti terjadi lu pikirin gak nasib-nasib orang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang, mereka emang gak kehilangan apapun. Tapi mereka gak dapet apa yang mereka dapet. Lu pikirin gak komik-komik yang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang. Kita emang gak dapet apapun, tapi kita gak dapet panggung yang seharusnya kita dapet aja. Maaf Bang Panji. Gua harus ngomong kayak gini karena gua ngerasa ini keresahan semua komik yang gak naik stand up. Yang ngerasa lebih layak daripada istri lu. Terima kasih. Gak masuk akal kalau ada lulusan UGM yang gak mau nunjukin ijazahnya. Yang gak masuk akal lagi kamu. Tahu ngaji, pinter ibadah, rajin sembayang, pakai kopiah, pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, tiap hari sholat, tiap hari berdoa, tapi masih aja ngomongin orang, masih ngejelekin orang. Percuma kalau gitu ibadah, ya kan? Penampilan kaya ulama, tapi kelakuane kaya bajingan, kuwi daburanmu, iya toh? Orang kalau udah tahu ibadah, udah tahu sholat, ya kan? Udah tahu ngaji, udah tahu ajaran-ajarannya Rasulullah, ya kan?
Harusnya nggak seperti itu mulutnya. Ya nggak? Percuma kamu ngibadah tiap hari, ya kan? Tapi masih ngejelekin orang, masih dengki sama orang, masih sirik sama orang, masih cari kesalahan orang, masih ngoreksi kejelekan orang. Koreksi itu kejelekanmu, koreksi itu dirimu sendiri. Udah baik belum ibadahmu? Udah baik belum ngajimu? Udah baik belum perilakumu, ucapanmu? Kamu pikir gampang apa? Sekarang kalau pertanyaannya saya balik gimana? Ya kan? Kamu tuh tahu ngaji, tahu sembahyang, tahu ibadah, tahu mana kebaikan, tahu mana keburukan. Tapi kamu nggak bisa menilai dirimu sendiri, nggak bisa menilai perilakumu, nggak bisa menjaga ucapanmu, nggak bisa menjaga lisanmu. Percuma ngaji, mending koyo aku, orang ngaji orang ibadah sisan, tapi saya duwe toleransi, masih bisa menghargai orang lain, masih punya etika, masih punya toto kromo. Modelmu ae kok kaya dapuranmu ki sing sekolah ae, kaya dapuranmu ki sing paling berijazah ae. Wong awakmu rong karuan duwe ijazah. Kamu juga belum tentu punya ijazah, kamu juga belum tentu sekolah, belum tentu juga lulus, ya kan? Makanya itu, sebelum menilai keburukan orang lain, nilai dulu keburukan diri sendiri. Tuh kalau tahu agama, katanya pinter ngaji. Sebelum ngomongin orang, ngejelekin orang, lihat diri sendiri. Udah baik belum? Ya. Perkataannya, lisannya, aja sembrono rumangsamu. Yo, katanya manusia baik, manusia berakal, tapi akalnya ora dinggo, akalnya nggak dipakai, logikanya nggak dipakai. Menungso apa? Ora enek bedane karo kewan nek ngono kowe. Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi menegur keras pihak penggugat karena ditemukan banyak alat bukti yang tidak valid. Dalam persidangan di PN Solo, hakim menyoroti adanya perbedaan nomor ijazah pada dokumen yang dijadikan alat bukti. Total 33 alat bukti diajukan penggugat, namun beberapa di antaranya dinilai tidak sah secara administratif. Majelis hakim meminta penggugat segera memperbaiki dokumen yang tidak lengkap agar proses pembuktian dapat berjalan dengan lancar. Ketidaksamaan data pada dokumen ijazah menjadi perhatian serius tim hakim guna menentukan keabsahan perkara citizen lawsuit ini. Persidangan yang berlangsung pada akhir Desember ini menarik perhatian besar masyarakat karena menyangkut dokumen pendidikan mantan presiden. Hakim anggota Aris Gunawan serta Lulik Jati Kumoro turut mendampingi pemeriksaan administratif terhadap seluruh berkas fisik yang masuk. Ahmad Satidi menegaskan bahwa ketepatan administrasi pembuktian adalah syarat mutlak sebelum masuk ke dalam penilaian substansi perkara. Penggugat sempat terdiam saat hakim membacakan daftar bukti yang dinyatakan gugur karena alasan kekurangan kelengkapan berkas surat. Fokus utama majelis hakim saat ini adalah mencocokkan validitas setiap lembar bukti surat dengan data fakta hukum. Setelah agenda pembuktian pihak penggugat selesai, hakim memutuskan untuk menunda jalannya persidangan demi efektivitas proses hukum. Sidang lanjutan dijadwalkan kembali digelar pada pekan pertama bulan Januari tahun 2026 mendatang. Agenda berikutnya akan memberikan kesempatan bagi pihak tergugat untuk menyerahkan alat bukti tandingan di hadapan majelis hakim. Isu administrasi pendidikan mantan kepala negara ini memang menjadi fase krusial dalam perjalanan panjang gugatan warga negara. Publik kini menanti hasil perbaikan dokumen dari pihak penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil yang mereka ajukan sebelumnya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian teman-teman? Gimana menurut kalian mengenai jejak rekam Pak BY yang di akhir masa jabatannya dia sempat ngeluh gajinya kecil. Waduh, gaji menteri kecil, gaji gubernur kecil, dan langsung dijawab oleh Pak Jokowi waktu beliau baru saja terpilih menjadi presiden. Ya tidak elok lah kita ngomong soal kenaikan gaji pejabat, gaji pemerintah, kalau kondisi ekonomi sedang lambat, pertumbuhan ekonomi sangat lambat.
luar biasa Pak Jokowi ya. Inilah ya, dua pemimpin yang mungkin berbeda dari sikap dan juga mungkin keputusan-keputusan politik yang memang luar biasa teman-teman. Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat, waduh. Bisa kalian lihatlah sendiri ada berapa banyak proyek-proyek mangkrak dari SBY yang akhirnya diselesaikan oleh Pak Jokowi. Dan ada ya, udahlah kita nggak usah umbar-umbar seperti itu, nanti ada yang kepanasan teman-teman. Nanti saya disomasi lagi ya kan. Nanti saya disomasi lagi. Saya agak-agak ngeri nih kalau disomasi. Bahaya teman-teman ya. Nanti muncul surat somasi. Waduh, jangan dong, jangan. Apalagi kan selama ini memang dinamika politik bangsa kita sedang hangat-hangatnya, apalagi tentang Demokrat, apalagi tentang PDI Perjuangan melawan Pak Jokowi. Nah ini sedang ada apa ya, semacam sedikit sentilan-sentilan lah. Kemarin Andi Arief mulai menyentil Pak Jokowi, katanya Hambalang mangkrak karena Pak Jokowi tidak mau melanjutkan, padahal AMDAL-nya tidak ada, bangunan itu dibangun di kontur yang tidak baik. Jadi gimana mau dilanjutkan? Mau mencelakai orang gitu ya kan? Kalau jadi bangunannya terus ditempati, kontur tanahnya jelek, lembek, mudah longsor gimana? Ada korban kan? Ini gimana Andi Arief nih? Luar biasa juga beliau nih menyentil-nyentil Pak Jokowi dengan menggunakan data yang tidak akurat. Waduh. Jangan menurunkan derajat kalian lah. Itu pesan yang bisa saya sampaikan ya. Jangan. Jadi berdebatnya itu dalam zona-zona ilmiah ya kan. Seperti Roy Suryo tapi sebenarnya tidak ilmiah. Seperti juga dengan Panji yang show dengan menyentil-nyentil apa sih bahasanya tuh ya, bagusnya menyentil, mengkritik, tapi itu bukan kritikan, itu nyinyiran kali ya. Nyinyiran terhadap pemerintah, nyinyiran terhadap Mas Wapres Gibran, terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dan tadi kalian dengarkan sendiri seperti apa kawan komika Panji membongkar ya sikap Panji di Stand Up Indo yang juga menggunakan dinasti politik. Waduh. Ini gimana teman-teman? Coba kalian komen di bawah ya. Saya agak ngeri-ngeri juga. Dan tadi ada Ali Baharsyah. Waduh, Ali Baharsyah. Dia juga mantan narapidana teman-teman, yang juga merupakan, kalau nggak salah dia orang Hizbut Tahrir juga nih. Aduh, nyenggol-nyenggol ijazah sama Pak Jokowi lagi. Aduh, udahlah. Capek saya ngeliat orang-orang ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.